Halo, selamat datang di channel gua Ari Motor Serang. Buat kalian yang suka tentang tutorial motor, khususnya motor-motor matic, kalian boleh subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat lagi dan kalian dapat notifikasi terbarunya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ini satu video ini bakal membahas tentang CVT motor matic, racikan yang baik untuk racing, untuk harian ataupun touring. Nah, kita mulai dari awal dulu. CVT motor matic, ya. Dia ada roller, ada fan belt, ada PCVT, ada persentry di dalamnya, ada kampas ganda, ada slider. Oke, banyak banget di sana. Nah, yang gue mau ngasih tahu dulu adalah racikan itu nggak bisa asal-asalan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, kalau misalkan kita baru main motor, ya, baru main motor, itu kita harus tahu bahwa motor kita ini cc-nya berapa. Oke, kebanyakan orang-orang yang rusak motornya itu adalah seri KOJ yang cc-nya kecil, olinya sedikit, torsinya lebih sedikit, tapi make persentry-nya gede, RPM-nya yang gede, PCVT-nya yang gede, ya kan? Nah, gua nyontohnya gini, sesuaiin sesuatu itu dengan motor lo. Contoh, gua ngambil contoh yang paling simple banget. Kalau misalkan motor lo itu Scoopy 2017, karena gue juga make ya, itu dia kan cc 115, ya kan? Olinya masih normal 800 mili, ya kan. Nah, buat racing itu jangan ngambil resiko. Racikan yang pas menurut gua adalah per sentry-nya 1000 rpm, per CVT-nya 1000 rpm, rollernya itu kurangin 2 gram dari sebelumnya. Mungkin kalau standarnya 14 dia jadi 12, atau lu mau ekstrim dikit 11 lah. Kalau 10 itu udah ringan. Efeknya kalau ringan adalah jengat. Apakah jengat itu baik? Enggak, teman-teman. Kalau gue bilang enggak, gue sebagai bengkel gue bilang jengat itu enggak baik. Karena apa? Dia cepat ngerusak banyak bahan di sono, banyak barang yang bakal dia rusak. Roller cepat rusak itu pasti, karena dia kaget. Kalau kita gas jengat itu kan enak, bawa motornya kayak sek sek langsung, gitu ya kan. Nah, masalahnya bukan di situ. Kita harus tahu porsi motornya. Jadi jangan aneh-aneh kayak misalkan motor Scoopy tadi 2017 kalian bikin per CVT-nya 1500 rpm, terus per sentry-nya 1500 rpm, itu kan keras banget. Emang di top speed kalian dapat top speednya, tapi di masalah jangka panjang itu bakal ngerusak banyak komponen. Contoh kelahar kelahar CVT-nya, gitu kan. Kelahar rasionya itu bakal ngerusak semua. Nah, itu maksud gua salah satu racikan yang menurut gua nggak ekstrim. Dan ada lagi gua mau ngasih tahu tentang racikan itu ya, bahwa gini, kalau misalkan kalian udah ganti part racing di bagian kiri itu, jangan tanggung. Karena apa? Kalau misalkan tanggung itu bakal ngerepotin banget. Gue bilang ngerepotin, contohnya gini, kalau misalkan kalian udah ganti nih, rollernya udah racing, ya kan, persentry-nya, PCVT-nya, kampas gandanya, mangkok gandanya, tapi fan belt-nya nggak diganti, alamat deh itu motor bakal cepet putus fan belt-nya. Karena apa? Dia nggak kuat sama tarikan itu. Tarikan normal yang tadi cuman mungkin PCVT-nya 800 rpm atau 1000 rpm, akhirnya lu paksain dengan 1500 rpm yang keras banget, ya kan. Gak nyampe sebulan putus. Dan itu gue udah ngerasain sendiri di customer motor. Gue punya customer yang motornya tuh udah full ganti part racing, tapi fan belt-nya belum. Nah, ini yang terjadi. Jadi makanya racikan itu penting untuk kita tahu dulu motor kita ini cc-nya berapa dan dipakai buat apa. Itu harian ya, harian buat jangka panjang. Gue ngomongnya itu jangka panjang. Kalau yang tadi 1000 rpm itu nggak ekstrim, teman-teman. Tapi kalau 1500 emang enak banget buat top speed, buat kalian yang suka ke Bogor gitu kan, ke Jogja mungkin, atau ke Bali pakai motornya, nggak apa-apa. Tapi setelah itu mungkin ada kerusakan yang akhirnya kalian harus tanggung resikonya sendiri. Ya wajar lah, 1500 rpm itu memaksakan torsi dari mesin itu bekerja lebih maksimal lagi. Kalau 1000 itu masih aman. Ada lagi yang jual itu 1200 rpm dan itu benar-benar bagus. Jadi antara tengah-tengah tuh, 1000 sama 1500 itu bagus banget. Nah, oke, setelah gua bahas yang tadi salah satu contoh, kita harus ngerti juga nih tentang merek. Gue bilang merek, gue nggak di endorse apa-apa, nggak di endorse sama Daytona, nggak, ya kan, sama Proper, sama Uma, gue nggak di endorse apapun. Tapi tolong, kalau misalkan kalian beli di online, ini kalau kalian beli di online ya, jangan lihat harga murah.
Gue tuh paling bingung ya kalau sama orang yang beli barang itu ngelihat wah murah banget. Anggaplah dia dapat bagian kiri itu, ya bagian kiri motor KOJ misalkan seri KOJ di harga 100.000 dia udah dapat semuanya. Banyak tuh roller, Persentri, Persivity gitu kan, kampas ganda misalkan. Itu udah nggak worth it teman-teman. Dan jujur gue sendiri udah pernah ngerasain masangin part yang dibawa sama customer ke bengkel gue. Pas dibawa gue bilang, bang ini mereknya gue nggak tahu. Kalau misalkan gue pasang ini bukan human error ya, pasangnya seperti biasa. Kalau misalkan ini part ada masalah, itu bukan masalah mekanik yang masang, gue pasangin. Dan lu tahu yang tadi keluhannya motor yang nggak bisa nanjak sama sekali, jalan datar pun susah. Masalahnya kenapa? Pas gue buka lagi nih, karena gue penasaran kenapa kok nggak jalan datar aja dia susah. Ternyata si persentrinya itu ya kan ketarik pas gue congkel begini, ngebuka kan persentri kecil itu, malah panjang der. Malah panjang yang harusnya dia keras gitu kan. Jadi buat gue merek itu mempengaruhi. Ada harga, ada kualitas. Ya minimal kalian kalau mau lebih murah, Kitako itu udah murah. Dan itu bukan produk abal-abal. Naik lagi ke atas CLD ada, ya kan. Naik lagi Daytona ada. Masih banyak, ya. Masih banyak banget yang bisa kalian explore tentang merek. Itu tergantung sesuai kita sukanya apa sih gitu. Kalau gue user Daytona banget ya. Di sini juga banyak produk Daytona. Gue user Daytona dan emang enak. Tapi bukan nggak pernah nyobain, gue pernah nyobain CLD itu awet banget, seru banget. Walaupun harganya nggak semahal Daytona ya. Nah itu merek. Sekali lagi gue bilang jangan tertipu dengan harga murah dan diskon. Mereknya jangan abal-abal, jangan asal-asal. Nah itu kalian jangan tertipu dengan harga gitu. Karena apa ya? Kita di bengkel-bengkel juga nyediain barang. Kalau misalkan kemahalan di kita, kalian kan bisa request juga. Misalkan gue cuma ada Daytona, kalian pengen CLD, ya udah gue cariin. Nah itu contohnya. Nah dari barang tadi, terus kalau ada orang yang nanya kemarin di video TikTok gue, ada yang nanya perbedaan dari Daytona sama Proper apa sih? Kenapa jauh harganya? CLD ke Proper apa sih? Kenapa jauh harganya? Menurut gue hampir nggak ada bedanya sih. Itu sesuai selera. Gue ngeliat kayak Proper sama Daytona itu justru nggak ada bedanya. Pas gue pasang di sini nggak ada bedanya. Cuman nama dan cuman mungkin Proper dari luar negeri gue nggak ngerti juga ya. Menurut gue itu sama aja semuanya. Itu tergantung ke selera kalian. Bahkan sampai sekarang gue masih pakai Daytona dan nggak ganti-ganti ke yang lain. Nah, terus gue jual apa aja sih? Gue juga jual CLD di sini dan belum ada satupun yang komplain. Ya kan, belum ada satupun yang komplain. Kenapa gue bilang gue ngomong soal merek juga? Biar teman-teman di sini teredukasi juga. Banyak yang udah kesini tuh dengan barang-barang yang gue baru lihat mereknya. Jujur gue baru lihat. Dan selalu gue bilang ini resiko. Kalau misalkan ini nanti tarikannya kurang atau mungkin ada berebet motornya, itu gue nggak mau tahu. Karena apa? Gimana kalian datang ke sini, kalian bawa barangnya dengan barang yang gue nggak tahu. Itu contohnya. Gue kasih tahu tentang mereknya sedikit biar kalian lebih enak gitu kan mencari. Nah, untuk motor ya, ini yang paling sering ini user Vario. User Vario tuh paling sering datang ke sini buat upgrade CVT-nya. Nah, user Vario ini kebanyakan permasalahannya itu di mangkok ganda. Mangkok ganda ya. Karena apa? Kebanyakan yang kesini itu dia udah bawa mangkok ganda sendiri. Dan lu tahu dia bawa apa? Daytona. Secara kalau kalian tahu ya, Daytona itu mangkoknya emang kartel. Tapi yang harus kalian tahu, Daytona itu lawannya harus Daytona lagi. Kalau misalkan kampas gandanya lu pakai standar, hancur udah. Itu abisnya kayak gimana ya? Gue bisa gambarin kayak sekali jalan 30 sampai 50 km itu udah gerdek. Karena apa? Debunya numpuk banget tuh. Selain emang dia seminggu bakal bunyi terus, nanti udah nggak bunyi sih. Jadi nggak cocok. Cocoknya sama apa? Ya sama kampas ganda Daytona lagi. Sama-sama keras tuh orang. Nah, contohnya nih Maya. Nah makanya penyesuaian itu penting. Paling sering sih gue rekomendasiin lu pakai Jangebi aja biar nggak nyari parahnya gitu. Itu kan aman, gak ekstrim tuh. Kalau Daytona kasarnya gue nggak apa-apa lu pakai Daytona tapi full semuanya ya, jangan setengah-setengah. Oke. Kalau rumah roller ya banyak lah. Gua rekomendasiin ke orang-orang, ke kalian juga kayak Jangebi itu bagus.
Kalau lu punya duit, TDR itu bagus banget sih. Tapi harganya juga bagus. Nah, ini dari gua aja. Gua spill beberapa racikan tadi, itu contoh ya, sesuai dengan tarikan motor kalian, dengan cc motor kalian, dengan kemauan kalian sendiri. Jangan yang ekstrim-ekstrim kayak udah tahu nih, rumah roller gue paling sering ngeliat ya. Rumah roller itu udah 13,8 derajat gitu. 13,8 mili. Nah, itu masih aja dibubut, masih aja. Susah teman-teman. Kalau misalkan kita belum ada puasnya, kita nggak tahu racikan yang bener, nggak nyerahin ke mekanik, akhirnya apa? Gue sering nemuin yang rollernya pecah karena bobotnya terlalu tipis atau yang lain, banyak. Jadi kalian harus percaya juga ke mekanik, dan motor kalian jangan ekstrim kecuali mau balap. Kalau mau balap gue nggak mau komen ya, itu terserah kalian. Cuman racikan harian di sini gue udah sering banget. Yang menurut gue aman ya kayak gitu. 1000 sampai 1200 rpm itu aman semua, enak. Dan roller jangan ekstrim. Kalau misalkan motor kalian seri K44, KOJ, janganlah bikin-bikin 9 gram, 8 gram, jangan. Karena itu ngancurin banget. Nah, itu mungkin edukasi tentang CVT. Nanti gue bakal lanjut part selanjutnya. Kalau misalkan kalian ada yang bertanya atau ada sesuatu yang salah dari gue, lu pengen ngobrol lagi, oke? Kita bakal bahas semuanya di channel ini tentang CVT, tentang masalah berbet gimana, tentang alatnya. Karena gue di sini beberapa alat lumayan lengkap juga, oke? Sampai itu aja, jangan lupa subscribe. Thank you.